Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan untuk mata kuliah ilmu biomedik dasar program studi keperawatan. Nah, mengenai definisinya, pencernaan itu merupakan proses untuk mengubah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap. Jadi mengubah segala sesuatu yang kita makan menjadi bentuk yang besar, menjadi bentuk yang kecil. Pada intinya seperti itu. Namun nanti pada pengertian lebih lanjut adalah mengubah bahan makanan yang kita makan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh kita ke dalam peredaran darah. Contoh, seperti protein menjadi asam amino, kemudian lemak menjadi asam lemak plus gliserol, karbohidrat menjadi monosakarida sederhana, terutama glukosa, di mana asam amino, asam lemak, dan gliserol, monosakarida sederhana, termasuk glukosa, juga air, vitamin, garam, ini merupakan zat-zat yang mudah diserap oleh tubuh kita ke dalam peredaran darah. Sehingga bahan-bahan makanan tersebut memang harus dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Nah, ini adalah urutan saluran pencernaan kita dari awal sampai akhir. Dimulai dari mulut, kemudian setelah mulut itu faring, untuk saluran selanjutnya adalah esofagus atau lebih dikenal dengan istilah kerongkongan, setelah itu ke lambung, setelah lambung adalah usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Jadi itulah susunan dari saluran pencernaan kita, di mana ada kelenjar-kelenjar aksesoris atau organ-organ aksesoris di saluran pencernaan seperti di daerah mulut ada kelenjar ludah, kemudian di dekat lambung di sini ada hati, kantong empedu, saluran empedu, juga ada pankreas, dan lain sebagainya. Dan untuk fungsinya, di sini kita mulai dari awal ya, dari oral cavity atau kafum oris, rongga mulut, di mana rongga mulut itu ada gigi dan juga lidah. Di mana di saluran pencernaan pertama ini proses mekanis itu terjadi. Nah, proses mekanis itu artinya adalah mengubah bentuk dari yang besar menjadi yang kecil. Jadi mekanis ya, dipotong-potong. Oleh apa? Oleh keberadaan gigi yang ada di rongga mulut kita. Kemudian moistening. Moistening itu peranannya dimainkan oleh air liur atau ludah. Jadi melembabkan, mencampur, mixing with salivary secretion. Sekresi air liur atau air ludah, di mana salivary glands atau kelenjar ludah itu berfungsi untuk secretion of lubricating fluids containing enzyme that break down carbohydrates. Jadi fungsinya dari kelenjar saliva yang ada di rongga mulut itu adalah untuk mensekresikan cairan lubrikasi, cairan pelembab gitu ya, cairan untuk melumaskan yang terdiri dari enzim-enzim yang dapat memecah glukosa. Setelah eh, rongga mulut, kita masuk selanjutnya ke faring, di mana faring ini merupakan saluran otot, jadi muscle propel materials into esophagus. Jadi saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan esofagus, di mana esofagus itu merupakan sebuah saluran yang mentransportasikan material-material dari rongga mulut ke lambung. Jadi transport materials to the stomach. Setelah nyampe di stomach atau lambung, proses kimiawi itu terjadi atau chemical breakdown, pemecahan-pemecahan kimiawi melalui bantuan asam yang terdapat di lambung, yaitu asam lambung dan juga enzim-enzim. Di mana proses-proses kimiawi ini terjadi melalui enzim-enzim dan juga asam lambung yang terdapat di lambung tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke organ selanjutnya, yaitu small intestine atau usus halus, di mana usus halus ini proses pencernaan enzimatik terjadi. Selain proses pencernaan enzimatik, absorpsi air, kemudian bahan-bahan organik atau organic substrates, vitamin, dan juga ion-ion terjadi di
small intestine atau usus halus. Setelah di usus halus, lanjut ke usus besar, di mana di usus besar itu sisa makanan yang sudah diserap, kemudian dilakukan pencernaan enzimatik di usus halus, akan dilakukan kompresi. Jadi kalau dibayangkan akan diperas lagi. Makanya dikatakan di sini adalah dehydration and compaction of indigestible materials in preparation for elimination. Jadi diperas kembali segala sesuatu yang masih dapat kiranya saripati itu dapat diserap kembali untuk dipersiapkan bahwa nanti yang akan dibuang atau dieliminasi benar-benar sudah merupakan produk sampah. Nah, di sini bisa dibaca sendiri fungsi-fungsi dari organ saluran pencernaan kita, mulai dari mulut hingga terakhir sampai anus. Saya lanjutkan ke kafum oris atau rongga mulut, di mana di rongga mulut ini terdapat gigi, juga terdapat bibir, palatum, dan lain sebagainya. Di mana struktur yang membentuk rongga mulut itu bagian lateral atau bagian samping itu adalah pipi, bagian ventral itu adalah labia, bibir, ada juga bagian atap, ini ya, bagian atap nih ada palatum durum dan palatum mole atau langit-langit. Bagian dasarnya dibentuk oleh lidah atau lingua, serta juga gigi. Fungsi dari kafum oris adalah untuk menerima makanan dan muara saliva, dan tempat analisa makanan sebelum ditelan. Jadi yang dimaksud dengan analisa makanan adalah mengenali makanan yang masuk ke dalam mulut kita, dikenali berupa rasa. Rasanya apakah itu manis, asin, pahit, dan lain sebagainya. Itu merupakan proses analisa makanan. Nah, selain dua hal tersebut, fungsi dari kafum oris adalah tempat makanan dikunyah dengan keberadaan dari gigi. Setelah itu ada lubrikasi, yaitu dilumasi dengan keberadaan air liur atau air ludah, dan juga pencernaan terbatas yang terakhir. Yang dimaksud pencernaan terbatas di sini adalah ya hanya sebatas merubah bentuk dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil. Itu yang dimaksud dengan pencernaan terbatas. Masih menjadi bagian di kafum oris atau rongga mulut, kita masuk di bibir. Jadi bibir itu dibedakan menjadi bibir atas dan bibir bawah. Permukaan luar diliputi oleh kulit dengan folikel rambut, juga ada kelenjar sebasea dan juga kelenjar keringat. Jadi ada kelenjar lemak dan juga ada kelenjar keringat di bibir kita. Tepi dan dalamnya berwarna lain sehingga dapat menciptakan warna merah di bibir yang berbeda. Mulut bagian dalam atau pipi bagian dalam itu dilapisi epitel squamosa untuk menjaga robekan dan peluruhan. Untuk lidah, jadi lidah ini merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut atau bagian dasar mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah juga dikenal sebagai indera pengecap. Karena kenapa? Karena banyak memiliki struktur tunas pengecap. Selain itu, lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara atau artikulasi. Jadi pada saat kita melafalkan huruf seperti huruf L, M, N, C, D itu juga ada peran serta dari lidah. Itulah kenapa dikatakan lidah juga turut membantu dalam tindakan artikulasi atau bicara. Lidah bagian anterior atau bagian depan dan posterior bagian belakang dipisahkan oleh sulcus terminalis. Semua papila mempunyai saraf sensorik untuk rasa sentuhan, dan semua papila mempunyai kuncup kecap kecuali papila filiformis. Nah, papila apa saja yang terdapat di lidah? Jadi ada 3 papila. Ada papila filiformis, papila circumvallata, dan papila fungiformis. Untuk filiformis, fili itu artinya benang, berbentuk seperti benang halus. Sedangkan papila circumvallata bentuknya bulat, sirkum, berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Sedangkan papila fungiformis yang terakhir, fungi seperti jamur bentuknya. Nah, ini adalah lokasi-lokasi dari papila-papila yang terdapat di lidah kita, sehingga
papila-papila tersebut yang bertugas dalam tanda kutip untuk merasakan bagian-bagiannya sendiri. Mana yang bagian merasakan pahit atau bitter, sour, masam, sweet, salty, manis, dan salty itu asin. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian lidah ada tiga, ada corpus linguae, ada radix linguae, dan frenulum linguae. Untuk radix lingua, permukaan dorsal disebut dorsum linguae. Kasar karena adanya tonjolan-tonjolan yang disebut papila yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan frenulum ini adalah lipatan pada permukaan inferior lidah yang membatasi gerak lidah. Fungsi lidah adalah menggerakkan makanan di dalam rongga mulut, dicampur jadi satu, diaduk-aduk, dan juga menghasilkan cairan yang berisi enzim yang disebut lingual lipase. Untuk gigi, gigi itu tertanam dalam ruangan os maxilla dan os mandibula. Gigi primer atau susu pada anak-anak jumlahnya 5 buah tiap setengah rahang, dan erupsi atau tanggal giginya itu copot itu mulai umur 6 bulan sampai 2 tahun. Gigi susu tanggal dan mulai digantikan dengan yang permanen mulai 6 tahun sampai sekitar 12 atau 13 tahun. Dan gigi tetap atau permanen jumlahnya 8 buah tiap setengah rahang. Dan macam-macam gigi itu sesuai dengan gambar itu kodenya ada ICPM ya. I untuk incisivus atau gigi seri. Fungsinya adalah untuk memotong. Sedangkan C untuk caninus itu adalah gigi taring. Fungsinya adalah untuk merobek. P premolar itu adalah geraham, dan juga molar itu adalah geraham, fungsinya adalah untuk menggerus. Dan gigi itu di gambar kanan bawah itu dibedakan menjadi bagian crown atau mahkota, bagian leher atau neck, dan juga root bagian akar. Nah ini dia, gigi kita itu terbagi menjadi 3 bagian, crown, neck, dan juga root atau akar. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kelenjar saliva atau kelenjar ludah, kelenjar air liur. Jadi apa saja yang mempengaruhi produksi air liur kita? Ternyata penglihatan, penghiduan, dan pengecapan makanan mencetuskan sekresi saliva oral refleksara. Jadi pada saat kita melihat makanan yang sangat menggugah selera, kemudian mencium bau masakan yang sangat sedap, itu akan mencetuskan kelenjar saliva untuk bekerja dan mengeluarkan atau memproduksi air liur sesuai dengan refleks yang kita terima dari rangsangan yang datang, seperti rangsangan penglihatan, rangsangan penciuman, dan juga pengecapan makanan. Saliva merupakan campuran sekret dari semua kelenjar liur, dan produksinya dalam 1 hari atau 24 jam itu kira-kira mencapai 1 liter. Dan saliva disekresi atau dikeluarkan oleh 3 kelenjar utama, yaitu glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Jadi kelenjar parotis itu letaknya di mana? Itu sudah terletak di gambar yang terdapat di bagian kanan ini. Sehingga memang tidak asing bagi kita pada saat kita lapar dan melihat makanan yang menurut kita sangat menggugah selera, kadang terasa sesuatu di bagian pipi kita, bagian yang bawah ini, dan itu menandakan bahwa kelenjar ludah kita, glandula parotisnya sedang bekerja untuk memproduksi air liur. Nah, fungsi kelenjar saliva itu yang pertama ada jelas untuk sekresi saliva. Diperkirakan dalam sehari jumlah yang dihasilkan berkisar antara 1 sampai 1,5 liter. Selain itu, fungsi dari kelenjar saliva dengan produk yang dihasilkan berupa air liur yaitu dapat membersihkan gigi, membantu proses menelan karena makanannya itu kan kalau sudah tercampur dengan air liur kan sudah menjadi lebih lunak sehingga mudah untuk ditelan. Memulai pencernaan serta pembentukan bolus, jadi makanan yang kita kunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan gigi dan juga lidah serta dicampur dengan air ludah itu akan membentuk bola-bola sehingga nanti akan memudahkan pada saat proses menelan melalui bentukan
seperti bola, yaitu disebut bolus. Melarutkan bahan kimia makanan. Seperti tadi, beberapa enzim yang terdapat di kelenjar ludah itu dapat membreakdown atau menghancurkan karbohidrat. Selanjutnya kita ke faring. Faring itu merupakan ruangan yang menghubungkan kafum nasi, kafum oris, dan laring satu sama lain. Kafum nasi itu adalah area hidung, kafum oris adalah rongga mulut, dan laring. Sehingga memang nanti untuk faring itu dibedakan berdasarkan ruangan-ruangan yang terdekat dari lokasi faring tersebut. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, struktur dari faring itu terbentuk dari otot yang dilapisi oleh mukosa. Merupakan tempat lewat makanan, cairan, dan juga udara. Jadi ini merupakan area bersama karena yaitu tadi merupakan rongga yang menghubungkan antara rongga hidung, rongga mulut, dan juga laring. Konstriksi faring akan mendorong makanan menuju esofagus dan merupakan tempat mulainya proses menelan. Nah, karena tadi faring ini merupakan ruangan yang menghubungkan ruangan tersebut, tiga rongga tersebut, maka faring ini dibedakan menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, laringofaring. Nasofaring itu merupakan area faring yang dekat dengan kafum nasi, warnanya kuning kalau di sebelah kanan itu ya. Itu adalah area nasofaring. Kemudian orofaring itu yang warnanya hijau. Jadi merupakan tempat lewat makanan. Sedangkan laringofaring yang warnanya ungu itu ya. Jadi merupakan faring yang letaknya dekat dengan laring, tempat persilangan makanan dan juga udara. Setelah faring, kita masuk ke esofagus atau kerongkongan. Lokasinya mulai dari faring sampai gaster, jadi panjang, merupakan saluran yang panjang. Di sebelah posterior trakea, posisi dari esofagus, jadi ada di belakang trakea. Jadi pada area leher ini kan ada dua saluran, saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan dalam hal ini esofagus itu letaknya ada di belakang saluran pernafasan. Kalau saluran pernafasan kan trakea, belakangnya adalah esofagus. Di toraks berada di mediastinum posterior, di anterior kolumna vertebra tepatnya. Untuk struktur, merupakan saluran berotot atau saluran muskuler dengan panjang kurang lebih 25 cm dan diameter 2 cm. Nah, untuk lambung, lambung ini merupakan organ pencernaan berbentuk kantong, terletak antara esofagus dan duodenum. Jadi letaknya antara pertengahan antara kerongkongan dan juga duodenum. Terletak di kuadran kiri atas dan atas kafum abdomen dan langsung di bawah diafragma. Bentuknya seperti huruf J ya. Jadi kalau diibaratkan huruf itu bentuknya seperti huruf J seperti ini. Pas kardia itu dikatakan pars kardia karena lambung ini dekat dengan core atau jantung. Area curvatura mayor atau greater curvature ini membentuk sisi lateral sinistra, sisi bagian samping sebelah kiri. Dengan panjang curvatura mayor itu kurang lebih berkisar antara 40 cm. Sedangkan curvatura minor atau lesser curvature ini membentuk sisi dekstra dengan panjang yang tidak sepanjang curvatura mayor dengan perkiraan kurang lebih 10 cm. Bagian fundus lambung itu adalah bagian puncak, bagian tempat masuknya esofagus atau gastroesophageal junction. Sedangkan bagian korpus itu merupakan bagian yang paling besar dan merupakan area di antara fundus dan lengkungan J. Berfungsi sebagai tempat mencampur makanan yang telah dicerna dan penyimpanan cairan gaster. Jadi cairan-cairan lambung seperti asam lambung itu disimpannya di korpus. Bila kosong, mukosa dan submukosa membentuk lipatan longitudinal yang disebut dengan rugae longitudinalis dan celah diantaranya disebut via gastrika. Selanjutnya adalah antrum piloricum, merupakan bagian yang menghubungkan sphincter pylorus atau sphincter piloricum dan corpus gaster, dan merupakan tempat di mana gaster mulai menyempit. Ini ya, bagian antrum nih bagian di sini. Sedangkan sphincter pyloric atau sphincter pylorus ini mengatur pergerakan kimus atau makanan yang telah tercerna untuk selanjutnya dilanjutkan ke saluran pencernaan
Selanjutnya yaitu usus halus, dalam hal ini duodenum. Fungsi dari sphincter pylorus ini karena dia bentuknya sphincter jadi kadang bisa kontraksi, kadang juga bisa relaksasi. Pada saat meneruskan kimus atau makanan yang telah tercerna oleh lambung untuk masuk ke dalam usus halus, si sphincter pylorus akan berelaksasi sehingga kimus bisa lewat. Sedangkan kalau tidak ada makanan yang akan lewat di sana, maka sphincter pylorus akan kembali berkontraksi sehingga makanan tidak akan bisa melewati ke saluran pencernaan selanjutnya. Selanjutnya kita ke usus halus atau bahasa Inggrisnya adalah small intestine atau nama lainnya adalah intestinum tenue. Lokasinya menempati seluruh daerah perut kecuali daerah hipokondria kiri dan epigastrium. Memainkan peran utama dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jadi nutrisi-nutrisi penting itu akan diserap di usus halus ini. Panjangnya ya sangat panjang, kurang lebih kalau di susun secara garis lurus, panjang dari usus halus kita itu kurang lebih 6 meter. Diameter dari usus halus kita adalah 4 cm dengan perbatasan dengan lambung dan 2 cm, 2,5 cm pada perbatasan dengan usus besar. Nah, ini ada perbedaan warna ya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, usus halusnya ada perbedaan warna, di mana nanti akan terjelaskan di sini. Untuk duodenum, ini yang berwarna kuning ini ya, dijelaskan dengan ilustrasi warna kuning. Jadi disebut juga duodenum itu sebagai usus 12 jari. Bentuknya seperti huruf C, mempunyai bagian usus terpendek dengan panjang kurang lebih 25 cm. Terletak di sebelah anterior renal sinistra di bagian depan ginjal bagian kiri dan 3 lumbal teratas. Selain itu, usus 12 jari atau duodenum fungsinya adalah untuk mencampur makanan dan menerima kimus dari gaster atau lambung dan juga enzim-enzim pencernaan dari organ yang terdapat di sekitar lambung yaitu pankreas dan juga hati. Yeyunum ini yang warnanya diilustrasikan warna ungu. Panjangnya kurang lebih 2,5 meter, mempunyai mesenterium dan terletak intraperitoneal. Intraperitoneal itu di dalam rongga perut. Merupakan tempat pencernaan kimus secara mekanis dan kimiawi. Tempat absorpsi nutrien dan mengangkut makanan yang belum tercerna menuju intestinum crassum atau usus besar. Sedangkan selanjutnya yaitu ileum yang diilustrasikan warnanya agak-agak pink gitu ya. Jadi merupakan bagian ketiga dan terakhir dari intestinum tenue atau bagian terakhir dari usus halus. Merupakan bagian terpanjang, kurang lebih 3,5 meter. Tidak berbatas tegas dengan yeyunum dan berakhir pada valvula ileocecal. Selanjutnya, setelah makanan melewati semua area di usus halus, yaitu duodenum, yeyunum, ileum, selanjutnya akan berlanjut ke usus besar atau large intestine bahasa Inggrisnya. Atau nama lainnya adalah intestinum crassum. Dimulai dari ujung ileum yang berakhir di anus. Nah ini ya, dimulai dari sini dan terletak di sebelah inferior atau belakang gaster dan hepar. Hampir seluruhnya membingkai usus halus. Jadi membingkai seperti pigora. Kalau foto itu kan ada bingkai, ada pigoranya. Jadi usus halus kita itu dibingkai oleh usus besar. Itu dikatakan dijelaskan di poin ketiga, hampir seluruhnya membingkai usus halus. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan vaskularisasi dari usus halus ini berasal dari arteri mesenterika superior dan inferior, dan usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, ini ya area yang warnanya hijau muda ini adalah sekum, kemudian kolon ini yang warnanya hijau tua, sedangkan yang terakhir adalah warna ungu, ini adalah bagian anus, di mana bagian kolon yang warna hijau tua ini masih dibedakan menjadi 3, kolon ascending yang naik atau ascending kolon, yang mendatar itu adalah kolon transversum, sedangkan yang menurun ini adalah kolon descendant ya. Nah, sekum ini merupakan bagian pertama dari kolon. Ini yang warnanya hijau muda ya, berbentuk seperti kantong, berfungsi mengumpulkan dan menyimpan material yang datang dari ileum.
Appendix vermiformis. Jadi sebelum kita naik ke bagian usus besar selanjutnya, kita mampir dulu di sini. Appendix vermiformis. Panjangnya kurang lebih 9 cm, ukuran dan bentuknya bervariasi, dan fungsinya ya udah, ini dikenal dengan istilah usus buntu karena memang buntu dan tidak kemana-mana, dan dia berfungsi sebagai bagian dari sistem limfatik sebenarnya appendix vermiformis ini. Kita lanjut ke kolon. Bagian kolon ini adalah yang berwarna hijau tua, di mana tadi dijelaskan bahwa yang naik ini adalah kolon ascendant, yang mendatar kolon transversum, yang menurun adalah kolon descendant. Kita mulai dari kolon ascendant ya, atau ascending kolon ya. Ini adalah mulai dari bagian atas septum, berjalan ke atas pada sisi peritoneal cavum peritoni, dan letaknya di sebelah inferior dari hepar atau terletak di belakang hepar. Flexura coli dextra adalah tempat berbelok dari kolon ascendant, tempat belokannya. Untuk kolon descendant ini berjalan ke arah kaudal sepanjang sisi lateral abdomen dan terletak retroperitoneal sehingga melekat erat dengan dinding posterior abdomen. Selanjutnya adalah kolon sigmoid. Ini kolon sigmoid ini ada di area yang mendekati anus ya. Mulai dari flexura sigmoid, panjangnya kurang lebih 15 cm dan mengosongkan isinya ke rektum untuk dibuang selanjutnya proses eliminasi. Dan fungsi dari usus besar secara umum atau secara keseluruhan adalah untuk reabsorpsi air dan mineral. Jadi kalau kita bahas kembali ke belakang bahwa absorpsi air dan segala macam segala sesuatu yang penting ini kan terjadinya di usus halus. Dan di usus besar tadi saya katakan bahwa segala sesuatunya akan dikompres atau diperas lagi. Makanya dikatakan reabsorpsi, proses penyerapan kembali air dan mineral yang mungkin masih dapat berguna bagi tubuh kita. Merupakan tempat pemadatan sisa makanan untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi feses atau BAB, persiapan untuk disiapkan untuk dibuang atau proses eliminasi. Tempat absorpsi vitamin yang dihasilkan oleh bakteri, jadi bakteri-bakteri yang baik, terutama seperti bakteri-bakteri probiotik, ini diabsorpsi vitaminnya itu di usus besar kita, dan merupakan tempat penyimpanan sementara dari feses kita sebelum dikeluarkan melalui anus. Untuk rektum, rektum ini merupakan bagian terakhir dari traktus digestivus. Panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini merupakan tempat penyimpanan sementara feses. Sedangkan anal kanal ini merupakan bagian terakhir dari rektum atau anus ini ya di sini ya. Ditandai dengan adanya kolumna longitudinal yang disebut kolumna analis dan juga berakhir di anus. Dan di sini merupakan muara yang paling terakhir untuk membuang zat sisa atau sampah dari makanan atau hasil pencernaan kita yang sudah dipadatkan, sudah diserap dan lain sebagainya untuk dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, itu dia pembahasan kita tentang anatomi dan fisiologi secara singkat dari sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut berakhir di anus. Jadi kalau mau kita review kembali urutan saluran pencernaan kita dari mulut, kemudian ke faring, kemudian ke laring. Di sana di faring itu ada area bersama ya, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Setelah itu ke esofagus, setelah dari esofagus lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Oke, sekian video pembelajaran kita tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Silahkan untuk kalian yang masih belum memahami atau kurang jelas tentang penjelasan video pembelajaran ini, boleh bertanya secara langsung kepada saya di kantor atau juga dapat mengirimkan email pada saya di hendrakurniawan@unmujember.ac.id. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan saya tampung, akan saya jawab secara langsung kalau bertemu, atau nanti by email nanti saya bisa jawab. Oke, baik, itu saja video singkat untuk pembelajaran kita anatomi dan fisiologi
sistem pencernaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.